Halo penikmat film, semoga hari-hari Anda selalu penuh dengan senyuman. Apa yang akan Anda lakukan ketika terjebak di atas sebuah menara setinggi 609 meter dan di sekitar Anda tak ada yang bisa menolong? Seperti yang dialami dua gadis dalam film yang akan kita simak sesaat lagi. Nggak pakai lama, mari kita simak bersama filmnya Vol. Pada suatu hari, Becky bersama suaminya dan sahabatnya Hunter memanjat sebuah tebing. Mereka bertiga tampak sangat gembira. Hingga kemudian Dan, suami Becky, menemukan sebuah lubang kecil. Dia meletakkan tangannya ke dalam lubang untuk mendapatkan pegangan. Tetapi tiba-tiba seekor burung muncul menyebabkan dia terjatuh dan terjerat tali. Dan mencoba berayun ke bebatuan, tetapi sia-sia. Becky dan Hunter juga mencoba membantunya, tapi tali kemudian putus. Dan terjun bebas dan bertemu dengan penciptanya. 51 minggu kemudian, Becky masih dihantui kejadian yang begitu memilukan tadi. Ayah Becky, James, mengkhawatirkannya dan mencoba membujuknya untuk melanjutkan hidupnya. Suatu malam Becky berniat mengakhiri hidupnya dengan menelan banyak obat. Tapi saat dia akan melakukannya, ada telepon dari Hunter setelah sekian lama tak ada kabar. Keesokan harinya, Hunter mengunjungi Becky dan menyebutkan rencananya untuk memanjat sebuah menara TV. Hunter mengajak Becky untuk bergabung dengannya. Hunter ingin membangkitkan petualangan yang telah lama mereka lewatkan. Becky yang begitu terpukul oleh peristiwa sebelumnya tidak menunjukkan minat untuk melakukannya. Namun keesokan paginya ketika dia teringat momen indahnya bersama Dan, dia berubah pikiran dan memutuskan untuk ikut serta dengan Hunter. Akhirnya Hunter dan Becky segera melakukan perjalanan menuju menara TV yang dimaksud. Di perjalanan, Becky sempat melihat beberapa foto lama Hunter di ponselnya yang terlihat tangan seorang pria. Becky penasaran tentang pria itu, tetapi Hunter tidak menjawab apapun. Ayah Becky menelponnya tapi tidak dijawab oleh Becky. Setelah perjalanan panjang, mereka berhenti di sebuah motel untuk beristirahat sejenak. Ketika makan malam, Becky mengetahui bahwa Hunter sekarang telah menjadi seorang vlogger dan sekarang punya banyak uang untuk melakukan perjalanan kemanapun. Mereka juga melihat menara TV yang menjadi tujuan dan merupakan bangunan tertinggi keempat di Amerika Serikat. Keesokan paginya, Becky dan Hunter masuk ke mobil mereka untuk melanjutkan perjalanan. Hunter mulai mengemudi dan merekam vlognya memberitahu penontonnya tentang menara setinggi 609 meter. Ketika asik nge-vlog, hampir saja mereka bertabrakan dengan sebuah truk. Setelah beberapa saat mereka tiba di area menara, tapi gerbang ditutup. Mereka memutuskan meninggalkan mobil dan mulai berjalan melewati tanah kosong. Dalam perjalanan mereka melihat burung nasar memakan daging hewan yang didokumentasikan Hunter di vlognya. Dia juga mengunggah foto hewan itu di media sosial dan dengan cepat mendapatkan banyak like. Beberapa saat kemudian mereka tiba di menara dan Hunter terus melanjutkan vlognya. Di sisi lain, Becky menjadi takut memanjat karena dia teringat masa lalunya. Dia ingin mundur, tapi Hunter meyakinkannya untuk menghadapi ketakutannya. Hunter menghubungkan tali pada Becky dan mulai memanjat melalui tangga di sisi menara. Seluruh menara tampak berkarat dan goyah. Baut serta murnya pun banyak yang longgar. Saat Becky memanjat, salah satu batang logam tangga patah dan menyebabkan dia ketakutan. Dia kembali mengumpulkan keberaniannya dan melanjutkan pendakian. Akhirnya mereka mencapai titik tengah dan melihat kota di kejauhan seperti kota mainan. Setelah beberapa waktu, mereka mencapai ketinggian 1.800 kaki dan sekarang hanya perlu memanjat sekitar 200 kaki.
Namun ternyata tidak mudah mencapai puncak menara. Hembusan angin makin kencang membuat Becky ketakutan dan berpikir untuk turun kembali. Tapi Hunter berkeras untuk terus naik. Perlahan-lahan Hunter mengatasi rintangan satu persatu dan membantu Becky melewatinya. Becky semakin ketakutan ketika Hunter melihatnya. Dia malah menggoda Becky dengan menggoyangkan tangga dan menyebabkan salah satu baut terlepas. Untungnya hal itu tidak berpengaruh pada tangga dan keduanya terus naik. Sebelum mencapai puncak, baut dan mur lain berjatuhan. Hal ini menggambarkan bahwa menara tersebut sangat rapuh. Akhirnya mereka mencapai puncak dengan selamat. Namun, apakah mereka memang benar-benar sudah aman dan selamat? Hunter langsung mengambil foto dan video. Dia juga menyiapkan drone, lalu Hunter memberikan remote drone pada Becky. Ternyata Hunter malah berayun pada pijakan atap menara. Dia sangat semangat mendapatkan popularitas. Becky tak habis pikir melihatnya. Ternyata Hunter memintanya mengikuti hal yang sama seperti yang dia lakukan. Becky menolaknya, namun Hunter terus membujuknya dengan mengatakan bahwa itu satu-satunya cara untuk mengatasi ketakutannya. Becky kemudian memegang tangan Hunter dan perlahan-lahan melakukan hal yang sama seperti Hunter. Becky merasakan beban lamanya seolah bisa dilepaskan. Lalu mereka menaburkan abu jenazah Dan. Dan setelah dirasa cukup, mereka memutuskan untuk turun. Mereka mulai memasang tali pengaman. Becky turun lebih dahulu. Tetapi begitu dia menuruni tangga, tangga patah dan menyebabkan dia terjatuh. Untungnya Hunter memegang tali dan berhasil menarik Becky. Mereka berdua tertawa seperti orang gila, merasa selamat dari kematian. Namun tawa mereka dengan cepat memudar ketika mereka melihat bahwa tangga turun lepas dan sudah tidak ada lagi. Karena bingung, mereka lalu mengambil ponsel mereka untuk meminta bantuan. Tapi ternyata tidak ada sinyal di situ. Tas mereka yang berisi air dan bekal juga berada di bagian tengah menara. Hanya tersisa teropong dan pistol suar yang tidak begitu berguna di kotak darurat menara. Akibatnya Becky jadi panik, tetapi Hunter menenangkan dengan mengatakan bahwa suara tangga yang jatuh pasti terdengar oleh seseorang. Akibat terjatuh tadi, ternyata kaki Becky terluka. Dia juga membujuk Becky untuk menunggu sampai seseorang datang membantu mereka. Sambil mencari ide untuk bisa turun dari tempat tersebut, Becky sempat bertanya mengapa Hunter serius dengan vlognya. Hunter menjawab bahwa dia memulainya karena permintaan Dan. Hal itu membuat Becky curiga. Beberapa jam kemudian Hunter memeriksa ponselnya dan ingat pernah memposting gambar binatang di ketinggian tertentu. Dia mendapat ide mengikat ponselnya dengan tali dan mengirimkannya sejauh mungkin ke bawah, dengan harapan ponsel itu akan menerima sinyal dan postingan meminta tolongnya akan berhasil. Namun upaya tersebut gagal. Meski demikian, mereka yakin bahwa ada sinyal di bawah. Dia memutuskan membuang ponsel sehingga postingannya dapat diunggah. Hunter kemudian meletakkan ponsel ke sepatunya dan melapisinya dengan kaos kaki dan melindungi dengan BH-nya. Lalu mereka melempar sepatu dan menunggu. Saat itu Becky melihat tato angka 143 di kaki Hunter. Becky teringat jika Dan menggunakan kode 143 untuk mengungkapkan cintanya. Beberapa saat kemudian Hunter melihat seorang pria bersama seekor anjing di dasar menara. Mereka berteriak minta tolong, tetapi teriakan mereka tidak terdengar ke bawah. Lalu terlihat bahwa ponsel milik Hunter telah hancur. Rencana mereka telah gagal tanpa mereka ketahui.
Ketika pria itu bersiap untuk pergi, Becky melempar kedua sepatu mereka untuk menarik perhatian pria itu. Tetapi sia-sia. Becky kemudian memutuskan untuk menggunakan pistol suar, tetapi Hunter menghentikannya karena suar tidak akan terlihat di siang hari. Sementara itu mereka juga memperhatikan pria lain yang baru tiba. Karena sudah agak gelap, mereka niatkan gunakan pistol suar sehingga para pria dapat dengan mudah melihatnya. Akhirnya Becky menembakkan pistol suar. Untungnya para pria memperhatikan suar dan juga gadis-gadis itu melambai minta tolong. Mereka dengan cepat mendekati mobil Hunter, membuat gadis-gadis itu sangat gembira. Namun bukannya menyelamatkan mereka, para pria malah mencuri mobil mereka dan membawanya pergi. Harapan Becky dan Hunter hancur seketika. Sekarang mereka harus menemukan solusi baru dengan cepat. Kemudian Becky bertanya tentang tato Hunter. Terungkap bahwa dia berselingkuh dengan Dan selama 6 bulan. Dia kemudian meminta maaf kepada Becky karena jatuh cinta dengan pria itu dan membuat kesalahan besar. Dia mengklaim bahwa dia tertarik pada Dan karena tidak seperti pria lain yang biasa dia temui. Dia mencintainya, tetapi Dan lebih mencintai Becky. Mendengar hal ini, Becky kecewa karena teman dan pasangannya sendiri telah mengkhianatinya. Keesokan paginya, alarm ponsel Becky berbunyi menandakan bahwa sudah 24 jam sejak mereka melempar ponsel milik Hunter. Karena mereka sangat haus, Hunter memutuskan untuk pergi ke bagian bawah menara dan mengambil tas mereka. Dia mengikat salah satu ujung tali ke menara dan ujung lainnya ke tubuhnya sendiri. Dia kemudian turun tetapi masih belum dapat mencapainya. Tak ada pilihan lain, Hunter membuka kunci pengaman tali di badannya dan dengan satu tangan dia berayun ke antena. Dia berhasil mendarat di antena. Kemudian dia mengambil tas dan minum dari dalam tas. Kemudian dia menggunakan tongkat selfie-nya, mengaitkan tas di tali dan memasang lagi tali pengaman. Setelah itu Becky menarik talinya sementara Hunter memanjat. Ketika akan mencapai puncak, tangannya terpeleset dan jatuh. Detak jantung Becky berhenti dan ketika dia melihat ke bawah, dia lega melihat Hunter masih memegang tasnya. Namun tangan Hunter terluka, jadi Becky sekuat tenaga menariknya. Hunter berhasil diselamatkan. Becky kemudian menulis catatan minta tolong dan menempelkannya ke drone dan berusaha mengirimkannya ke motel. Sayangnya drone tidak dapat melakukan perjalanan jauh karena baterainya hampir habis. Lagi-lagi usaha mereka tidak membuahkan hasil. Malamnya Becky mimpi buruk tentang burung pemakan bangkai yang melahap tubuh Hunter. Dia segera bangun dan menyadari itu hanyalah sebuah mimpi. Keesokan paginya Becky menyadari bahwa mereka dapat mengisi baterai drone menggunakan lampu menara. Dia kemudian memanjat tiang dan menyambungkan pengisi baterai drone, tetapi terlalu longgar. Akibatnya dia harus memegang pengisi daya sampai terisi penuh. Di tengah panas yang menyiksa, mendadak seekor burung nasar menyerangnya. Becky bertahan tapi dia menjatuhkan tasnya lagi. Setelah beberapa saat, baterai drone terisi penuh dan Becky turun. Becky segera menerbangkan drone menuju motel, tapi tepat saat akan mencapai motel, drone bertabrakan dengan truk dan menghancurkannya. Hati mereka hancur karena tidak melihat pilihan solusi lainnya. Malam itu badai makin mempersulit mereka. Becky kelelahan dan ingin tidur, tetapi Hunter melarangnya karena burung nasar mungkin akan menyerang mereka. Becky kemudian meminta sepatu Hunter untuk menjatuhkan ponselnya, tapi ternyata sepatu berada di antena. Ketika dia akan mengambilnya, Hunter terjatuh ke antena dan tewas. Becky berhasil menarik tas yang telah diikat Hunter. Dia bertahan sendirian di atas menara. Becky berhasil selamat dari badai. Dia juga merekam pesan video untuk ayahnya yang mengungkapkan keinginannya untuk pulang ke rumah.
Burung nasar kembali mengganggu Becky. Burung itu mematuk-matuk luka Becky, tapi Becky segera mencekiknya dan membunuhnya, lalu memakannya untuk bisa bertahan hidup. Setelah tenaganya pulih kembali, Becky kembali turun dengan tali dan melompat ke antena tempat tubuh Hunter terbaring. Lalu Becky mengirim pesan ke ayahnya dan meletakkan ponselnya di dalam sepatu Hunter. Lalu dia meletakkan sepatu itu di dalam tubuh Hunter dan melemparkannya. Malam harinya, ayah Becky menerima pesan dan segera menghubungi 911. Dia bergegas ke tempat kejadian dan menemukan polisi sedang mengevakuasi mayat. Melihat itu, dia terisak berpikir tubuh itu adalah Becky. Tapi dia segera lega melihat putrinya masih hidup. Demikian, terima kasih sudah turut menyimak layar tancap. Jika Anda berkenan dengan layar tancap, silakan subscribe dan memberikan like serta komen Anda. Sampai jumpa di film selanjutnya.